Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Roka Alam. Kali ini kami baru di Rumput Bakau Indah, Tanjung Piayu, Kota Batam. Kami kedatangan rekan-rekan para relawan yang akan berkegiatan tentang mangrove. Dan kebetulan hari ini lumayan ramai, jadi ikutin terus keseruan untuk hari ini. Yuk. Selamat siang teman-teman semua. Oke, seperti agenda kita mau ke sini. Jadi gini, nanti akan dijelaskan oleh teman kita Lezar apa jenis-jenis mangrove dan sebagainya. Oke, terima kasih rekan-rekan semuanya udah sudi hadir di sini. Bang Rama udah jelasin panjang lebar tentang, saya tambahin dikit. Intinya gini aja, ini saya juga ingin sharing pada rekan-rekan semuanya bahwasanya kita itu lebih peduli ke alam, sama dengan halnya saya sendiri dengan rekan-rekan yang lain yang saya rasa ini adalah rekan-rekan yang penggiat yang saya akui jempol semuanya, karena di mana-mana kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan kalian hadir semua. Nah, mengapa saya ajak ke sini setidaknya ya biar ada sinkron antara kegiatan-kegiatan yang ada dengan kegiatan yang kita buat. Jadi walaupun kadang mengutip sampah atau apa bukannya dengan mengutip sampah dengan mangrove itu banyak hal, karena sampah adalah salah satu perusak di antara mangrove juga seperti itu. Walaupun mangrove juga bisa berperan untuk mengurai sampah, karena ada sampah-sampah organik ya seperti itu. Ini saya sedikit mengulas tentang mangrove, mungkin sambil ngobrol sambil ini jalan. Aku balik nggak kaku lah ya sambil jalan. Jadi mungkin rekan-rekan semuanya mungkin nggak selama ini nggak tahu apa itu mangrove. Nah, mangrove adalah sekelompok tumbuhan yang hidup di antara air payo dan air asin. Jadi dikatakan sekelompok tumbuhan, jadi berbagai jenis tumbuhan. Jadi ekosistem itu sendiri terdiri dari berbagai jenis tanaman atau tumbuhan. Salah satunya bakau. Dan bakau sendiri adalah salah satu jenis dari mangrove itu sendiri. Jadi tidak semuanya bahwasanya mangrove adalah bakau. Bakau adalah mangrove. Seolah bakau itu bahasa Indonesia, mangrove bahasa Inggris itu. Sebenarnya bukan kata salah, kurang tepat. Karena mangrove sendiri itu sebenarnya berasal dari bahasa Portugis yang teradopsi ke dalam bahasa Indonesia. Jadi cara umumnya adalah mangrove itu sekelompok tumbuhan. Jadi kalau bakau hanya satu jenis tumbuhan saja, mengacu pada satu tumbuhan yang dengan ciri khas akarnya yang akar tunjang seperti itu. Jadi di Indonesia atau di dunia itu mangrove terdiri sekitar 202 jenis. Salah satunya adalah bakau itu sendiri. Dan di belakang Anda semua itu bukan bakau namanya. Itu adalah Bruguiera cylindrica. Dan di sebelah belakang saya itu bukan mangrove. Bukan bakau. Itu adalah pohon Chilocarpus granatum. Tapi mangrove juga dengan ciri khas akar yang seperti berkilok-kilok, karena mangrove ada 4 akar. Akar nafas, akar tunjang, akar akar papan, dan akar biasa. Kalau bakau termasuk akar tunjang dengan ciri khas yang berakar seperti itu. Ini yang akar papan seperti itu, berkilok-kilok. Dan ada berbagai jenis lagi yang berakar biasa seperti Ludmigera litorea. Itu pohonnya berbunga merah dengan putih seperti itu. Mungkin saya jelaskan, mungkin tahu detail kita ambil jalan aja lah. Nah, seperti ini kelihatan ada bisa membedakan ya antara mangrove yang lain dengan ini kan berbeda. Ini jenis yang kayak kagal namanya. Oke, pada dasarnya seperti halnya tadi, seperti dijelaskan Bang Rama tadi, ini jenis Cerium kagal. Agak sedikit berbeda dengan bakau dengan tingkat akar yang berbeda ya. Antara ini ya, ini kalau dalam ini kan seperti ini. Ketika dia jatuh, dia akan menancap cara ekologinya seperti itu. Jadi secara alami seperti itulah dia punya kehidupan dia. Dan ini terdiri dari buahnya seperti ini. Pada dasarnya ini bukan buah sebenarnya, buahnya di sini. Nah, ini namanya Vivipora. Buahnya kecil ya? Ini buahnya di sini, Vivipar. Jadi buah yang sudah berkecambah ketika masih dalam pohon. Jadi sebenarnya buahnya yang ini.
belum begitu tua ya yang ini. Hampir sama dengan yang bakau. Inilah bakau dengan akar yang seperti itu. Oke, sampai sini ada sedikit pertanyaan. Oke ya, kita tambahan lagi. Mungkin manfaat mangrove ya. Mungkin masalah selama ini mangrove hanya sebagai secara ekologi menahan ombak, sebagai tempat berpijahnya ikan dan kepiting. Mungkin itu aja. Tetapi sebenarnya manfaat mangrove yang belum kita ketahui adalah salah satunya yang paling banyak apa? Mungkin yang kita ketahui secara banyak ada tempat untuk berpijah ikan. Jadi ketika ikan mangrove udah rusak, otomatis dia tempat untuk bertelur udah nggak ada lagi. Dan untuk lain itu juga sebagai bahan makanan. Ada berbagai jenis mangrove yang bisa diolah jadi makanan. Bisa jadikan dodol, jadikan kopi, yang rencananya nanti dalam bulan depan ketika kami udah mulai kemas-kemas lagi, mungkin rekan-rekan kami ajak ke sini lagi atau main ke sini, atau mungkin kalian mau main ke sini sendiri nggak apa-apa. Kami akan menyajikan kopi mangrove yang kami datangkan dari Medan rencana. Seperti apa sih gitu loh. Jadi kami kepingin mengenalkan bahwa potensi mangrove bukan hanya sebagai hanya sebagai gini aja gitu loh, tapi ada manfaat lebih lagi sebagai olahan untuk UMKM bisa berjalan seperti itu. Mungkin sampai sini ada pertanyaan? Cukup. Selalu ada atau musiman? Ini sebenarnya musiman. Mangrove tidak tentu ada tiap musim, kadang tiap bulan berbeda-beda. Contohnya yang pohon api-api ini ada bulan Juni sampai Agustus. Dia per 3 bulan, ada yang hampir tiap waktu ada. Contohnya si Lutmi Jaira. Contoh yang tadi itu nggak pernah ada musim. Gumbira silindrika itu nggak pernah ada musim, dia ada terus. Ini yang per 3 bulan ini ada ini. Oh, yang ini buahnya bulat, besar gini, sebagai obat sakit perut itu. Ada juga yang bisa diolah langsung jadi makanan. Tapi di sini nggak selalu ada. Di sini saya temukan sekitar 10 jenis saja yang ada di sini. Jadi komponen mangrove itu sebenarnya dari hulu sampai ke hilir itu akan berbeda. Jenis yang mengikuti substrat lumpur yang ada. Contohnya kadar asin tinggi, dia akan mempengaruhi mangrove itu sendiri. Jadi nggak semuanya mangrove itu akan tumbuh dipaksakan akan tumbuh di sana ini. Ibaratnya. Contoh mangrove ini agak cenderung ke daerah agak sedikit alurnya agak rawa. Jadi kalau daerah yang asin pasti mati ya. Jadi dia nggak bisa dipaksakan harus kamu bisa hidup sini. Makanya ketika program pemerintah atau program apa aja, ketika kita nanam mangrove, kebanyakan yang sekarang hanya jadi Sejopora. Sejopora ditanam dipaksakan di paling ujung, kemungkinan dia akan mati. Apalagi yang daerah karang, itu harus jenis tertentu. Jadi kita harus melihat substrat lumpur dia, ketinggian pasang surut air lautnya, itu harus kita perhatikan betul-betul agar tidak terjadi kegagalan ketika penanaman. Itulah sedikit tambahan. Dan mungkin mangrove juga mungkin bukan hanya sekedar jenis tumbuhan ya, tetapi dari sini pun termasuk mangrove ya. Iya. Ini adalah satu jenis mangrove. Intinya mangrove itu adalah tumbuhan yang di area pasang surut air laut dan terpengaruh oleh pasang surut tadi. Jadi bahkan jenis anggrek yang ada di mangrove itu adalah masuk mangrove. Yang jenis itu. Jadi sekitar 200 jenis. Ini bisa diolah jadi makanan. Jadi makan. Jauhnya. Itu antang sana ini di artikel urap. Yang muda ya? Yang muda ya. Mungkin itu aja ya. Yuk kita mencoba membibitkan warung atau mangrove. Hibiscus cilicius. Ada saksian ini agak sedikit berbeda juga. Itu ada buahnya. Ini buahnya. Ini juga mangrove juga ini. Namanya Gumbira silindrika. Ini nggak pernah nggak pakai musim ini. Selalu ada. Hampir tumbuhnya sama. Namanya Scipifora hydrolakea. Ini nggak semua daerah di Indonesia ada, jadi setiap daerah itu berbeda-beda dia punya ini.
adalah salah satu bibit yang jenis yang Rhizophora stilosa. Ini yang spesialis di karang. Berbeda dengan yang ini.